Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini topik kita sangat menarik, yaitu mengenai pelatihan menjadi seorang agen asuransi. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Rusli Chan, Senior Vice President and Head of Agency Recruitment dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Chandra. Pak Rusli ini menjadi seorang agen asuransi tentunya harus menempuh pelatihan tertentu untuk menjadi seorang agen ya Pak ya. Betul. Kiranya yang diajarkan dalam pelatihan seorang agen asuransi itu apa saja ya? Jadi pelatihan agen asuransi itu meliputi pelatihan dasar, serta juga ada pelatihan lanjutan. Jadi pelatihan dasar itu meliputi biasanya adalah mengenai produk ya secara teknikal, detail. Karena seorang agen asuransi untuk menjual produk kan dia mengerti kan tentang detail daripada produk dan features serta benefit daripada produk yang ditawarkan. Serta kita juga melatih agent baru tersebut untuk mengerti cara memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Mencari tahu fakta dan data daripada nasabah sehingga bisa disesuaikan kebutuhan daripada nasabah. Jadi bukan hanya produk push, artinya menjual produk itu kepada nasabah dengan mendorong produk tersebut kepada nasabah, tapi tidak, kita menggali kebutuhan daripada nasabah. Sehingga apa yang dibeli dengan nasabah itu memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi kemampuan untuk memahami nasabah itu juga diajarkan di situ Betul. ya. Tadi kan dikatakan juga ada semacam pelatihan lanjutan. Bedanya apa dengan pelatihan dasar? Jadi pelatihan dasar itu biasanya adalah basic training yang kita berikan kepada agen sebagai langkah awal dia memulai karirnya sebagai agen. Setelah itu si agen itu kita harapkan bisa ikut pelatihan tingkat lanjutan itu sehingga memberikan dia wawasan lebih luas tentang produk-produk. Karena produk asuransi itu kan berkembang dari waktu ke waktu. Kalau dulu produk asuransi hanya bicara tentang asuransi proteksi saja, tetapi sekarang produk asuransi juga bicara investasi. Jadi pelatihan-pelatihan tingkat lanjutan itu meliputi pengetahuan lebih banyak tentang investasi. Serta tentunya kita ajarin juga mengenai aturan-aturan etika-etika secara lebih dalam. Bagaimana seorang agen asuransi harus melakukan tugasnya sebagai agen asuransi. Oke, sebetulnya pelatihan lanjutan yang harus diikuti oleh seorang agen asuransi itu ada banyak tidak sih Pak? Seberapa sering dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini? Ya, kalau perusahaan asuransi biasanya sudah punya program yang terstruktur dan komprehensif. Jadi bukan hanya melatih agen asuransi menjadi lebih profesional, ya, tetapi juga mempersiapkan agen asuransi untuk karirnya sebagai leader atau manajer langkah selanjutnya. Jadi tahapan-tahapan tersebut itu sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk daripada investasi jangka panjang untuk mengembangkan sumber daya manusia. Jadi semua program tersebut disiapkan untuk melatih agen asuransi memberikan pelayanan lebih baik kepada nasabah. Oke, nah sebetulnya pelatihan ini akan betul-betul membantu tidak sih untuk mendorong keberhasilan seorang agen dalam menjual produknya istilahnya ya Pak, ya bagaimana? Jadi dalam hal ini pelatihan itu merupakan salah satu bagian untuk mempersiapkan agen. Tetapi kesuksesan agen itu banyak tergantung kepada dirinya sendiri. Jadi kemauan dia belajar, setelah dia belajar dia mempraktekkan apa yang ditrainingkan, ya, dipraktekkan di lapangan, dia melayani dengan lebih baik, lebih rajin, berintegritas, maka secara jangka panjang harusnya itu akan menjadi salah satu tolak ukur, salah satu kesuksesan agen asuransi. Jadi kalau agen asuransi itu mau belajar, itu merupakan sign yang bagus atau sinyal yang bagus bahwa agen asuransi itu mau belajar, dia penuh wawasan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nasabah ataupun memberikan advice yang bagus kepada nasabah. Jadi program pelatihan ini merupakan fondasi. Di samping itu perusahaan asuransi jiwa bukan hanya menyelenggarakan program training saja, tapi perusahaan asuransi jiwa juga memberikan tools, alat bantu buat agent. Antara lain adalah alat bantu untuk melakukan fact find atau pencarian data atau yang berhubungan dengan kebutuhan nasabah. Jadi program-program lanjutan seperti perencanaan keuangan tingkat atas itu juga diajarin sehingga agent itu siap. Bukan hanya perannya hanya menjual produk, tetapi menjual produk berdasarkan kebutuhan nasabah. Baik, terima kasih Pak Rusli atas waktu dan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh